Hai, bertemu lagi di channel Kayana Naomera. Kali ini kita akan mempelajari matematika bab volume. Seperti biasa, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Belajar volume berarti kita merujuk ke bangun ruang seperti kubus, balok, prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola. Kenapa begitu? Karena sesuai pengertiannya, volume adalah ruangan yang ditempati oleh suatu benda. Nah, untuk saat ini kita cukup mempelajari volume pada bangun ruang, kubus, dan balok. Tapi sebelum itu, supaya lebih paham, kita dalami dulu apa itu volume. Sekarang coba amati gambar di bawah ini. Ada gambar botol dan gelas. Kira-kira manakah yang ukurannya lebih besar? Nah, ukuran botol lebih besar daripada ukuran gelas. Sekarang lihat lagi, manakah yang isinya lebih banyak? Betul, isi botol lebih banyak dari isi gelas. Supaya lebih paham, kita amati lagi gambar teko dan cangkir di bawah ini. Manakah yang ukurannya lebih kecil? Ukuran cangkir lebih kecil daripada teko. Manakah yang isinya lebih sedikit? Isi cangkir lebih sedikit dari isi teko. Nah, benda-benda yang di atas itu kayak seperti botol, gelas, teko, cangkir, itu disebut sebagai wadah. Nah, wadah yang ukurannya lebih besar, isinya lebih banyak. Wadah yang ukurannya lebih kecil, isinya lebih sedikit. Sekarang kita coba mengerjakan soal latihan. Amatilah botol-botol sirup di samping. Pertanyaannya, manakah botol yang memiliki volume paling banyak? Tadi kita dapat kesimpulan bahwa kalau wadahnya besar maka volumenya banyak. Kalau wadahnya kecil maka volumenya sedikit. Berarti jawabannya adalah volume yang paling banyak adalah botol A. Yang B, manakah botol yang memiliki volume paling sedikit? Kalau volumenya paling sedikit, berarti kita cari botolnya yang kecil. Botol yang kecil adalah botol E. Berarti jawaban B adalah botol E. Pertanyaan yang C, urutkan volume sirup dari yang paling banyak. Dari yang paling banyak, berarti kita urutkan dari botolnya yang paling besar, yaitu botol A, B, C, D, dan E. Pertanyaan D, urutkan volume sirup dari yang paling sedikit. Berarti jawabannya botol E, D, C, B, A. Ayah ingin menuangkan minyak 90 liter ke dalam beberapa buah drum dan jerigen. Daya tampung sebuah drum 24 liter dan jerigen 2 liter. Berapa kemungkinan banyak drum dan jerigen yang dibutuhkan? Kita jawab, daya tampung drum sama dengan 90 liter dibagi 24 liter. Hasilnya 3 drum, sisa 18 liter. Sisa ini kita tuangkan ke jerigen. Jadi daya tampung jerigen adalah 18 liter dibagi 2 liter. Hasilnya 9 jerigen. Jadi banyak drum dan jerigen yang dibutuhkan ayah adalah 3 drum dan 9 jerigen. Menghitung volume menggunakan satuan tak baku. Benda-benda yang bisa diisi air, seperti ember, gayung, dan gelas, memiliki ukuran yang berbeda-beda. Jadi, ember, gayung, dan gelas merupakan satuan volume tak baku. Coba kita lihat soal latihan berikut ini. Ini ada sebuah galon yang isinya dituangkan ke dalam beberapa botol. Pertanyaannya, isi galon sama dengan berapa botol? Jawabannya adalah 5 botol.
volume 5 gelas air setara dengan volume sebuah panci. Berapa gelas volume 2 buah panci? Oke, kita coba jawab. Diketahui 5 gelas sama dengan 1 panci. Ditanya, 2 panci sama dengan berapa gelas? Kita jawab, 1 panci sama dengan 5 gelas. Berarti 2 panci sama dengan 2 dikali 5 gelas sama dengan 10 gelas. Jadi, volume 2 buah panci adalah 10 gelas. Soal selanjutnya, volume 3 botol air setara dengan volume 1 gelas ukur. Berapa gelas ukur volume 9 buah botol? Diketahui 3 botol sama dengan 1 gelas ukur. Ditanya 9 botol sama dengan berapa gelas ukur? Kita jawab dengan cara yang berbeda dengan soal sebelumnya. Sekarang kita jawab pakai metode perbandingan senilai. 3 botol sama dengan 1 gelas ukur, 9 botol sama dengan titik-titik gelas ukur. Arti 3 per 9 sama dengan 1 per X. Jadinya kita kali silang 3X sama dengan 9, X sama dengan 9 banding 3 atau 9 dibagi 3 sama dengan 3. Jadi volume 9 botol adalah 3 gelas ukur. Mengenal satuan volume. Satuan volume adalah perkalian 3 satuan panjang. Contohnya, misalkan satuan panjangnya meter, maka satuan volumenya adalah meter kali meter kali meter sama dengan meter pangkat 3 atau disebut juga meter kubik. Tapi untuk benda cair, satuan volume yang lebih cocok digunakan adalah mililiter dan liter. Bagaimana hubungan antara satuan meter kubik dengan mililiter atau liter? Lihat ilustrasi berikut. 1 cm kubik sama dengan 1 mililiter. 1 meter kubik sama dengan 1000 liter. 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter. Menghitung volume menggunakan satuan baku. Nah, sekarang kita mulai menggunakan bangun ruang, kubus, dan balok. Ada yang masih ingat ciri-ciri kubus? Ciri-ciri kubus, jumlah rusuknya ada 12, jumlah sisinya ada 6, jumlah sudutnya ada 8, dan semua sisinya berbentuk persegi. Bagaimana cara mencari volume kubus? Rumusnya adalah sisi kali sisi kali sisi. Selanjutnya, balok. Apa ciri-ciri balok? Ciri-ciri balok adalah jumlah rusuknya ada 12, jumlah sisinya ada 6, jumlah titik sudutnya ada 8, sisinya berbentuk persegi panjang. Rumus untuk menentukan volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Hitung volume bangun ruang ini dalam satuan 1 cm kubik. Volume kubus sama dengan sisi kali sisi kali sisi. Jadi, karena sisinya 3, 3 dikali 3 dikali 3 sama dengan 27 dikali satuannya 1 cm kubik sama dengan 27 cm kubik. Sebuah bak mandi berbentuk kubus berukuran panjang sisi 4 cm terisi penuh air. Berapa sentimeter kubik air di dalam bak mandi tersebut? Diketahui panjang sisi sama dengan 4 cm. Ditanya, berapa sentimeter kubik air di dalam bak mandi? Jawab,
Rumus volume kubus sama dengan sisi kali sisi kali sisi. Jadi 4 cm dikali 4 cm dikali 4 cm sama dengan 64 cm kubik. Jadi volume air di bak mandi adalah 64 cm kubik. Ibu mempunyai 2 kotak tisu, masing-masing berbentuk balok, dengan panjang 8 cm, lebar 4 cm, dan tinggi 3 cm. Berapa mililiter jumlah kotak tisu ibu? Kita jawab, rumus volume balok sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. 8 cm dikali 4 cm dikali 3 cm, hasilnya 96 cm kubik. Jumlah volume balok ibu adalah 2 dikali 96 cm kubik sama dengan 192 cm kubik. Kita jadikan satuannya ke mililiter, jadinya 192 mililiter. Jadi jumlah volume kotak tisu ibu adalah 192 mililiter. Sekian pelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat.